Ya, perkenalkan nama saya Haikal Azwari Ilham, biasa dipanggil Haikal. Artemis 023. Kalau mau ngapain di KMPN ya pengen membuat KMPN itu kayak sebagai keluarga. Jadi pengen belong di KMPN gitu. Gua Muhammad Fadlan Abiasa, biasa dipanggil Fadlan, Artemis 036. Mau ngapain di KMPN? Gua pengen ya ganti saling menerima ilmu, menimba ilmu di KMPN, sama pengen belong di KMPN aja in general gitu. Oke. Oke, kenalin Bang, nama gue Muhammad Davin, biasa dipanggil Davin, Artemis 042. Terus kalau mau ngapain di KMPN, pertama pengen nanti mau magang di BPP, cuman masih belum tahu kayak di bagian apanya. Sama kayak kalau misalkan tujuan in generalnya mau kenal sama angkatan atas juga sih terutama. Karena kayak sekarang masih kurang kenal, banyak yang nggak tahu kayak gitu. Sama pengen nambah teman juga sih. Apa formatnya? Ini lengkap, nama panggilan, ini kesehatan, jabatan. Oke, kenalin nama gue Jonathan Abigail, Soha House ya gue. Gue dipanggil AS, Apollo 052 deh ya tadi ya? Belum ya? Ya udah Apollo 052, jabatan di KMPN, staf hubungan luar dan alumni. Oke, nanya dulu ya. Jadi mau nanya pengalaman di KMPN Bang, kayak selama di KMPN ini udah ngapain aja nih? Mau boleh tahu? Ya. Oke, selama di KMPN udah ngapain aja? Pertama banget itu aksi angkatan. Di aksi angkatan gue jadi panitia lapangan biasa. Itu tugasnya jaga booth sama jaga jadi perimeter aja supaya nyaman. Nah soalnya kan kemarin aksi angkatannya ini ya talk show sama exhibition, jadi nggak terlalu chaos lah. Terus abis itu di wisuda Oktober gue jadi panitia lapangan lagi. Gue jadi armada samping, bisa derap tapi karena ya cuma armada samping sih yang bisa derap, yang lainnya nggak bisa. Tapi ya keren aja sih gue bisa derap gitu, asik gitu. Terus ngapain lagi gue? Company visit juga ikut ke PTDI sama GMF kemarin. Terus Kopi Awan juga ikut. Kopi Awan tahu nggak apa? Enggak tahu. Nah jadi itu kita ngundang alumni dari luar. Kemarin tuh contohnya ada CEO GMF datang ke ITB. Alumni kita juga KMPN. Ya, datang buat sharing dan itu terbuka untuk seluruh masa KMPN. Itu namanya Kopi Awan. Itu proker dari Hubla juga. Nah, udah sih. Terus wisuda April panitia lapangan lagi. Danlap sih, Danlap. Baru bisa jadi Danlap wisuda April. Gue jadi Danlap pelantikan anggota luar biasa. Ngapain tugasnya ya pas PALB aja. Jadi kayak pas bacain SK tuh aman aja sih. Kemarin harusnya di Pelawit, cuman di Pelawit tuh udah di booking sama anak SR. Jadinya kita kebagian pas Wispril pelantikannya tuh di Sekre gitu. Jadi nggak terlalu chaos juga. Udah habis itu seleksi dan lap KMPN chaos udah. Habis itu Sonic kelar. Gua lapangan banget anjir. Gua mau nanya. Kata gua. Kenapa call sign-nya milih Rainbow? Kenapa kalau saya milih Rembo? Karena sebenarnya gue dipilihin sama Jawa. Terus tiba-tiba gue pas bangun tidur tuh udah ada namanya gitu. Terus gue telusurin dulu artinya apa. Ternyata artinya very aggressive person walaupun dia paling kecil badannya. Terus ya udah cocok juga. Ya udah ngapain diganti gitu. Itu bisa pilih sendiri atau? Bisa milih sendiri. Tapi temanya tuh call sign pilot. Temanya tahun ini. Nggak lari dari situ. Kenapa tertarik jadi Danlap ya? Oke. Good question. Kenapa gue pengen jadi Danlap? Oke, backstory dulu ya. Pas masa TPB gue kan dari Medan. Gue tuh bener-bener homesick lah, ditinggal orang tua. Karena baru pertama kali merantau gitu kan. Terus kayak gue sedih, kayak anjir, gue sendiri nih di kos. Terus gue nggak punya temen, gue nggak punya circle. Jadi gue tuh TPB tuh no lab. Gue tuh bukan no lab sih, kupu-kupu lah. Jadi kayak, hah? Iya anjir. Terus ya udah, akhirnya gue nggak punya circle kan. Terus ya udah gue akademik gue juga
jeblok jadinya, nggak ada yang bantu. Ya udah akhirnya gue mau memutuskan pindah ke UI aja kan, UTBK lagi tahun depannya. Tapi gue ketiduran pas pendaftaran UTBK hari terakhir gue ketiduran. Terus kayak anjir lah gue harus di ITB lagi nih gitu. Gue udah pusing kan, tapi ya udah gue jalanin dengan terpaksa nih. Ya udah akhirnya masuk Sonic lah. Wajib itu kan Sonic tuh. Ya udah ikutin aja dan gue kepikiran. Gue baru pertama kali tuh di forum. Jadi dari 4 danlab lainnya, cuman gue yang nggak pernah ikut kepanitiaan di pusat. Nah, ya udah, gue baru pertama kali di forum tuh waktu Sonic. Terus ya gue pikirin pertama kali tuh keren juga nih jadi danlab nih. Pokoknya keren lah intinya. Ini orang bisa memimpin, bisa ngafal materi. Terus ya udah gue pengen berdiri di situ tahun depan. Gue nantang diri gue sendiri lah. Gue nantang diri gue sendiri buat keluar dari zona nyaman yang selama ini gue lakuin waktu TPB. Dan ya puji Tuhannya gue tulis di komitmen Jaim gue dan ternyata tercapai. Dan itu banyak merubah lah dari segala aspek kehidupan gue yang dulu awalnya gue nggak ngapa-ngapain, sekarang punya circle, bisa simbang, akademik oke, berhimpun oke gitu. Nanya, momen paling berkesan bang, yang menurut lo paling lo suka banget sejauh ini di KMPN? Oke. Momen paling berkesan ya, itu tuh waktu pertama kali masuk tuh waktu gue dapet Kajahim. Nah, gue dulu Kajahim gue tuh si paling motoran. Nah, terus motor gue waktu itu motor klasik custom, motor GL 100 tahun 2004. Terus ya udah diajak ke Lembang bareng riding. Terus ya udah kayak berkesan aja gitu. Oh, ternyata ada Kajahim dan itu waktu itu di Jahimnya ada 3 gitu. Gua, Ansel sama Theo. Asik sih, berkesan sih di KMPN begitu. Terus ya udah masuk ke wisuda Oktober. Di situ pertama kalinya kita drop di tunnel terus diliatin masyarakat. Kayak pride-nya tinggi aja, KMPN itu apa gitu loh. Kayak keren. Terus waktu seleksi danlab itu kayak itu berkesan banget karena momen yang dimana chaos dan juga menekan mental, pikiran, fisik, tapi seru gitu loh. Gue belum pernah ngalamin itu di hidup gue sebelumnya, tapi gue rasain di KMPN. Gue mau nanya, kalau jadi proses untuk menjadi danlab itu susah nggak? Terus kesannya apa gitu? Kalau prosesnya susah, kalau detailnya gue belum bisa kasih tahu sekarang. Terus apa tadi? Kesannya gimana? Kayak Kesannya, selama prosesnya gitu. Selama prosesnya itu kan waktu akademik berlangsung. Jadi itu tuh waktu semester 4 akhir. Dimana udah mau deket UTS, mau deket UAS juga. Pokoknya 3 bulan apa 4 bulan gitu kalau tahun kemarin tuh. Lama, capek, banyak tugas. Itu aja sih kesannya. Gue mau nanya. Apa ya? Kesan dan pesan untuk Artemis deh. Ada nggak? Oke. Kesannya pertama first impression mungkin ya. Konyol sih kalian. Iya, konyol banget sih. Apalagi waktu masalah basecamp itu kan. Walaupun aku nggak ikut dalam perbincangan itu, tapi aku dengar cerita-cerita dari teman-teman gue tuh kayak konyol aja sih gitu. Orang-orangnya aneh aja sih. Tapi di samping itu waktu di Prasonic itu gue cukup terkesan karena kalian tuh udah bener-bener udah nyusun 2 baris. 2 baris kalian udah waktu itu kalau nggak salah di Kubus kalian udah baris. Terus katanya kalian udah nyiapin gitu kalau danlabnya nanya ini kalian jawabnya ini gitu loh. Kayak udah nyiapin lah preparation. Itu kalian inisiatif, oke gitu. Terus kayak kalian juga banyak ada ide-ide inovatif sih menurut gua. Kayak bikin glider itu mau bikin apa? Mau ada apanya sih? Gua lupa. Pokoknya dari pembikinan glider, dari pikiran kalian yang aneh mau merubah sistem apalah segala macem lah. Tapi nggak apa-apa, walaupun itu terdengar konyol awalnya, siapa tahu itu bisa menjadi perubahan yang baik, kenapa tidak gitu. Pesannya tetap semangat sih, karena perjalanan kalian masih panjang. Masih banyak yang harus kalian lalui dan ya selamat berproses sih.
Udah. Sudah 2 pertanyaan lo. Udah berapa sih? Udah. Oke. Thank you, Bang. Thank you udah meluangkan